Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan hari ini tim nasional U23 kita akan bertempur, bertarung menghadapi tim Australia U23 dalam lanjutan pertandingan di grup A Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar. Ini pertandingan yang menentukan setelah kita kalah lawan tuan rumah Qatar dengan 2-0 di laga tanggal 15 April yang lalu, dan sekarang kita akan bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa, dan kita harus dituntut menang jika ingin membuka peluang untuk berharap maju ke babak selanjutnya untuk lolos ke babak 8 besar. Masih ada 2 pertandingan karena tanggal 21 kita akan bertarung dengan Jordania. Nah, bagaimana peluang kita untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Australia sekarang? Kabar terakhir tadi pagi, salah satu pemain belakang terbaik kita, Justin Hubner, sudah mendarat di Doha dan bergabung di hotel bersama dengan skuad Sintayong. Dia siap untuk membela tim nasional Indonesia setelah kemarin terakhir dia masih memperkuat di Piala Jepang, ketika melawan Grula Morioka dan menang, sehingga tadi malam Justin itu sudah langsung bergegas ke bandara di Osaka dan terbang ke Doha. Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, sudah bahkan mengupload, mengirim di grup kami itu tentang keberadaan posisi terakhir Justin Hubner tadi malam dan tadi pagi dia sudah tiba. Ini suatu kabar gembira tentunya. STY menyambut dengan hangat. Senang, tersenyum dengan kehadiran pemain back kita ini yang bisa bermain juga di posisi gelandang, dan sangat berarti pentingnya kedatangan Justin Hubner. Karena Justin Hubner ini bisa mengisi posisi gelandang bertahan yang ditinggalkan oleh Ivar Janer. Karena Ivar mendapatkan kartu merah, ada 2 kartu kuning dan dia sempat diusir keluar lapangan, jadi dia absen dalam pertandingan menghadapi Australia. Tapi melawan Jordania, Ivar Janer akan bermain. Posisi inilah yang nantinya mungkin lagi dikutak-kutik oleh STY untuk bisa apakah menempatkan Justin Hubner langsung atau memberikan dia waktu istirahat dan dia masuk sebagai super sub di babak kedua. Itu bisa terjadi. Tapi memungkinkan juga Justin bisa bermain sejak awal. Tergantung STY yang melihat gimana komposisi yang harus dia tampilkan dengan skema. Tentunya tetap akan bermain dengan 3-4-3 menghadapi Australia. Karena bisa saja posisi dari Justin Hubner bermain di belakang. Karena kalau bermain dengan 3 back, ada Rido, bisa ada Ferrari dan Justin Hubner. Atau bisa dengan Justin Hubner, Rido, dan Nathan Cho yang sekali dimainkan. Kalau Justin Hubner bisa bermain lebih di gelandang, mengisi posisi dari Ivar Janer, tentunya dia bisa ditemani oleh Arkan Fikri di sana. Sementara Nathan Cho bisa mengisi posisi komang. Seperti di babak kedua saat menghadapi Qatar. Jadi di belakang itu ada Rido, ada Ferrari, dan Nathan Cho. Itu kemungkinan yang terjadi. Nah, kalau di babak pertama Justin Hubner tidak bermain, berarti Marcelino yang akan mengisi posisi ini dengan Arkan Fikri di posisi vital tengah. Di belakang tetap dengan Nathan Cho akan bermain, kemudian Rido bersama dengan Ferrari. Ini kemungkinan, prediksi yang ada, tapi ST yang lebih tahu semua untuk bisa menurunkan pemain menghadapi Australia. Sementara di depan memungkinkan ketika tidak ada Ramadan Sananta, Hoki Caraka bisa ditampilkan karena Witan Sulaiman bisa ada di kanan dan menempatkan Rafael Struijk yang bisa bergeser ke posisi kiri, bermain dari flank. Nah, pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit asal Arab Saudi. Bagaimana kita tahu bersama, Al Samrani ini bahaya, karena kalau kita bisa ingat 2019 di SEA Games, dia sempat dihujat banyak oleh netizen penggemar sepak bola tim Indonesia ketika membiarkan Doan Van Hau, pemain tukang jagal dari Vietnam ini, merusak, menghantam kaki dari Evan Dimas, dan dia tidak memberikan kartu apapun, kuning apalagi merah, terhadap Doan Van Hau ini. Dan akhirnya cedera yang parah yang dilakukan terhadap Dimas membuat Dimas ini lama tidak bisa bermain karena cedera di babak final SEA Games itu di 2019 di Manila.
ada 2 pertandingan dan bahkan dia memimpin 2 kali di fase grup ketika kita kalah dengan 1-2 dan ketika kita kalah di final dengan 3-0. Semua dipimpin oleh Al Samrani. Ya. Ini Muhammad Al Samrani ini yang nantinya ditunjuk oleh AFC memimpin laga Indonesia dan Australia. Semoga dia bisa memimpin dengan baik. Tidak seburuk dalam pertandingan pertama ketika kita dipimpin oleh wasit asal Tajikistan, ya, Nasrullah Kabirov. Itu yang menjadi harapan semua. Sehingga ada korban di sana yang bertajuan dengan Ivar Jenner dan Ramadan Sananta yang diusir. Termasuk dia bisa memberikan 1 penalti dan 1 tendangan bebas. Yang akhirnya dua-dua bisa membuatkan gol dari bola-bola mati Qatar. Nah, kita akan lihat nantinya ya bagaimana cara kepemimpinan dari wasit Al Samrani ini dari Arab Saudi, dan semoga semua baik-baik saja, tidak ada yang dirugikan untuk laga yang sangat krusial. Nah, Australia ketika bermain imbang dengan Jordania itu bermain dengan formasi yang ada di sini ya, 4-4-2. Jadi pelatih mereka Tony Fitman tidak sabar sebenarnya ya untuk menantikan laga melawan Indonesia. Dalam press conference kemarin juga dia sudah mengatakan dia menaruh respect terhadap kekuatan tim Indonesia. Sebelumnya sudah ada 3 kali pertandingan dan selalu berakhir dengan skor tipis. Ya tentunya Australia lebih diunggulkan. Dan Australia sejauh ini di 2024 sudah bermain 4 kali termasuk draw dengan Jordania dan mereka tidak terkalahkan selain ada 3 imbang dan 1 kali menang. Jadi kita tetap harus berhati-hati, fokus, fight. Kata Ketua Umum Pak Erick Thohir, ini pemain-pemain kita lupakan dulu lawan Qatar dan kita harus fight. Kesempatan ada di lawan Australia karena kalau kalah habis sudah harapan kita, walaupun kita masih punya pertandingan 1 lagi melawan Jordania. Nah, Australia itu tampil dengan skema 4-4-2. Tony Fitmar tetap akan mempertahankan komposisi starting 11 dia di saat menghadapi Jordania. Penjaga gawang Beach akan tampil di belakang, kemudian dengan 4 pemain belakang flat mereka bermain. Itu dengan Talbot di kanan dan Farrell yang ada di kiri, di bek kiri. 2 bek tengah mereka Popovic dan Courtney. Kemudian di tengah 4 pemain yang bergeser agak ke flank itu adalah Brook bermain di kanan dan juga Milanovic yang bermain di kiri. Ya, kemudian 2 tengah ya dikendalikan dengan motor serangan mereka Yuli bergantian bersama dengan Tekui. Dan inilah 2 kekuatan yang harus diawasi saya pikir oleh Arkan Fikri jika dimainkan bersama dengan Marcelino. Harus bertempur dengan Jole dan Tekui ini. Karena 2 pemain ini sangat berbahaya yang selalu menjadi otak serangan yang memasuk bola ke depan ke arah 2 striker mereka. Kuol yang ada di depan dan juga dengan Holman. Itu komposisi starting 11 yang ada di Australia saat menghadapi Jordania yang nantinya akan dimainkan lagi oleh Tony Fitmar saat menghadapi Indonesia. Karena kemungkinan ada di bangku cadangan karena ada 4 pergantian waktu itu yang dilakukan oleh Tony Fitmar. Bisa saja ada Valadon, ada Toure, Sergevic yang ada di sana dan juga dengan Gig Cole. 4 ini yang bisa dimainkan juga bisa, tapi saya pikir ya dia tidak akan mengubah starting 11 karena mereka bermain bagus, hanya saja sial penguasaan bola yang sangat tinggi sampai 70% melawan Jordania, namun tidak ada gol yang mereka ciptakan ya. Banyak peluang yang sulit karena bermain dalam sekali. Jordania bertahan dengan hanya counter attack. Indonesia juga bisa bermain seperti itu dengan bermain dalam untuk membuat pemain-pemain Australia agak frustrasi menghadapi, apalagi kita sudah punya Yasin Hobner nanti akan bermain. Ada Nathan Cho yang semakin kuat di garis belakang kita. Tapi karena kita dituntut harus menang, kita tidak boleh juga akan banyak bermain dengan parkir bus atau banyak bertahan. Kita harus keluar menghadapi, memberikan tekanan juga terhadap Australia. Pressing dari pemain-pemain kita dibutuhkan di sini untuk tidak membuat pemain-pemain Australia itu berkembang. Terutama yang saya bilang tadi, Yule dan Teke ini pemain yang bagus. Ya, kemudian sama dengan Milanovic dan juga dengan Brook. Mereka berempat itu menjadi gelandang-gelandang yang sangat baik. Kita harus awasi ya pemain-pemain kita. Ya tidak boleh lengah menghadapi pemain-pemain Australia ini. Dan kita berharap semua ya doa dari masyarakat Indonesia, penggemar sepak bola kita ada hasil positif di dalam laga ini. Laga yang menentukan buat kita nantinya. Oke, sampai di sini saya berbicara dalam persiapan Indonesia menghadapi Australia, tapi sekali lagi ingat pertahanan kita, ya saya ingatkan di sini harus hati-hati karena mereka punya 2 pemain Kuol dan Holman yang sangat cepat bermain di garis depan. Ferrari, Rido dan Nathan kalaupun dimainkan di sini secara bersamaan
harus tetap tenang ya untuk bisa mengantisipasi serangan-serangan mereka. Pemain-pemain tidak mudah panik dan jangan kehilangan banyak bola ya ketika di pressing juga oleh lawan, karena Australia juga pasti akan melakukan pressing yang hebat terhadap pemain kita. Mereka tahu kualitas kita tim yang sangat baik, dihuni oleh 10 pemain senior, bahkan bermain di tim nasional senior maksud saya. Dan itu diketahui oleh kubu Australia, dalam hal ini pelatih mereka Tony Whitmar. Ya, kita nantikan duel melawan Australia. Dengan saya Bung Ropan, ciao.